Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kali ini saya akan mencoba untuk pertama kalinya mobil yang baru saya beli dari Evans Motor, Mercedes-Benz SLK 55 AMG. Alasan membeli mobil ini, kemudian bagaimana kondisinya, detail-detailnya, apa saja cerita yang disimpan oleh mobil ini saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Jadi di video kali ini saya akan lebih banyak untuk langsung mengendarainya dan memberitahukan ke Anda bagaimana rasanya. Nah, tapi sebelum kita berkendara, saya mau highlight sedikit tentang mobil ini. Ini adalah SLK generasi ketiga, kode bodinya R172. Dan mesin yang diusung mobil ini tidak main-main karena ini adalah sebuah SLK 55 AMG. 5500 cc, V8 naturally aspirated engine yang kalau digas bunyinya seperti ini. Wah. Tenaganya 422 PS, 0 sampai 100 km per jam diklaim tuntas dalam 4,6 detik, penggerak belakang dengan transmisi 7 speed otomatis. Jadi ini mobil adalah SLK terakhir yang menggunakan mesin V8 sekaligus AMG terakhir yang menggunakan mesin naturally aspirated tanpa turbo, tanpa supercharger. Setelah mesin ini semuanya langsung sudah menggunakan turbo yang mana mungkin lebih kencang tapi secara soul tidak sekuat V8 NA. Bahkan SLK sendiri generasi R172 ini setelah facelift itu berubah nama menjadi SLC dan versi AMG-nya tidak lagi menggunakan mesin 5500 cc V8 tapi menggunakan mesin 3000 cc biturbo dan namanya menjadi SLC 43, bukan 55 lagi. Walaupun secara performa mirip tapi secara soul tidak. Nah, itulah yang membuat saya kesengsem dengan mobil ini. Bertahun-tahun saya mencari mobil ini, akhirnya ketemunya di Evans Motor. Kondisinya masih bagus banget. Mobil ini diregister tahun 2014 registrasinya dan mobil ini kilometernya baru 7.000 km. Mobil ini sudah melalui pengecekan di bengkel resmi Mercedes-Benz. Hasilnya memuaskan, seperti baru kondisinya, serta sudah menggunakan option yang cukup tinggi. Ini velg, ini adalah option untuk AMG Performance Package. Jadi kelihatan ini sudah AMG Performance Package. Suspensinya juga sedikit lebih keras untuk pengendalian yang lebih bagus, remnya lebih kuat. Kemudian joknya menggunakan Nappa leather berwarna bengal red yang warna merahnya ini khas sekali. Kemudian jamnya sudah menggunakan yang IWC, IWC. Audionya sudah menggunakan yang Harman Kardon, kemudian dia juga sudah menggunakan climate control yang dual zone, bukan yang single zone. Satu-satunya option yang tidak ada di mobil ini adalah Magic Sky Glass. Jadi kaca yang bisa digelapin, diterangin secara elektronik, tapi nggak apa-apa. Saya justru senang yang biasa-biasa aja, takut banyak masalah. Walaupun saya nggak tahu, tapi nggak masalah itu. Kemudian setirnya juga sudah yang paduan antara kulit dan Alcantara. Itu juga merupakan sebuah option. Mobil ini speknya full standar. Tapi kecuali satu, knalpotnya. Jadi knalpotnya ini sudah menggunakan aftermarket yang suaranya lebih menggelegar. Walaupun saya dapat knalpot aslinya, tapi sebenarnya knalpot aslinya itu karena untuk memenuhi regulasi suara di Eropa mungkin ya. Jadi dia tuh suaranya samar-samar, ada tetap gemuruh berwibawanya dari mesin V8-nya tapi tetap nggak terlalu keluar. Nah, dengan knalpot yang aftermarket ini lebih keluar tapi tetap berwibawa, nggak sampai yang cempreng banget. Oke, sekarang saatnya kita merasakan bagaimana impresinya sebuah mobil yang sangat absurd. Ukuran sekecil ini hanya bisa 2 orang dikasih mesin 5500 cc V8. Ini bukan sports car. Ini muscle car hitungannya. Muscle car berbadan kecil. Let's go.
suaranya seru. Uh. Ada ininya apa? Ada kayak ref matchingnya kalau lagi pindah gigi. Coba kita pakai manual aja. Oh, torsinya kuat banget ini mobil. Torsi tengahnya kuat banget. Kenceng nih mobil. Ada berdetak. Wah, seru banget suaranya. Oke, jadi mobil ini posisi nyetirnya enak sekali. Bener-bener kaki itu selonjor. Tapi ya ini khas Mercy di tahun itu, setirnya agak ke kiri sedikit. Ya itu ada di semua Mercy, bahkan sampai S-Class sekalipun. Nggak tahu kenapa, tapi ya itulah yang terjadi. Bantingannya surprisingly masih nyaman. Ini adalah AMG paling nyaman yang pernah saya coba. Bahkan E63 dan CLS 63 itu nggak seempuk ini. Padahal ini udah di mode sport ya. Jadi dia tuh suspensinya kalau di comfort itu lebih empuk lagi. Kalau kita masukin ke comfort, ini bener-bener enak. Ya dia masih ada keras-kerasnya khas mobil sport gitu ya. Tapi bener-bener nggak keras sama sekali. Nah, sekarang suara mesinnya berubah. Dan sekarang tulisannya Eco 4. Yes, itu karena mesin 8 silindernya ini bisa mematikan 4 silinder kalau lagi cruising santai seperti ini. Nggak kerasa ada getaran apa-apa, tapi di suara knalpotnya terdengar lebih serak malah ketika 4 silinder. Karena mungkin firing ordernya ya. Nah ini bikin konsumsi bahan bakar jadi lebih hemat mestinya. Cuma di sini nggak ada instant fuel consumption ya, jadi saya nggak tahu berapa. Tapi coba sekarang kita reset aja dulu. Kita reset value semua. Nah ini saya lari 70, 80 gitu ya. Selama saya nggak nginjek gas dalam atau di bawah 3600 rpm, dia cuma 4 silinder yang nyala. Nanti kalau saya gas, tiba-tiba wong, langsung gemuruhnya tuh beda gitu. Jadi Anda bisa, kalau di mode knalpot yang berisik gitu ya, yang katupnya dibuka, Anda bisa notice kapan 4 silinder, kapan 8 silinder. Tapi kalau misalnya kita haluskan knalpotnya, ini yang halus, lebih samar terdengarnya. Ada perbedaan sedikit sekali, tapi kalau katupnya dibuka baru perbedaannya besar. Wah ini sih buat long cruise enak sekali ini mobil. Ini bayangin, ini ketika saya pakai 4 silinder aja, dia bisa 112 bensinnya kalau konstan. Itu luar biasa untuk sebuah V8. Tapi kalau yang narik-narik ya pasti boros ya. Ini material-materialnya berkualitas di dalam, walaupun memang layout dari entertainment systemnya agak jadul ya. Tapi yang penting dia bisa Bluetooth. Jadi nggak perlu Apple CarPlay, nggak perlu Android Auto karena nggak bisa juga. Tapi bisa radio dan Bluetooth, minimal telepon dan lagu saya tetap bisa akses dari gadget saya. Terus ini masih kayak baru banget, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh gitu ya. Transmisinya cukup responsif, jadi nggak terlalu yang nunggu lama gitu ya untuk downshift, tapi juga bukan yang sigap-sigap amat. Ini kalau lagi pakai mode knalpot yang tenang gitu ya, ini benar-benar nggak berisik sama sekali mobil ini. Tapi kalau misalnya kita buka knalpotnya, suara gemuruh itu memenuhi kabin. Enakan pakai sport deh kayaknya.
Suara mesinnya tuh berkarakter banget. Bener-bener Anda tuh serasa berteman dengan monster gitu. Badan Anda kecil gitu ya, Ratzer kecil kayak gini, tapi ada monster gagah yang siap membackup Anda. Sekarang kita gas. Kalau untuk standar sekarang saja mobil ini juga masih kenceng, tapi memang nggak, di atasnya tuh nggak seganas yang turbo itu gitu. Jadi flat gitu di atasnya. Tapi RPM tengahnya 3.500, 4.000. Wow, bung, langsung instan tenaganya. Instannya tuh kayak mobil listrik. Dan transmisinya itu kan, aduh, pindah giginya berapa. Transmisinya itu kan sibuk sendiri gitu. Kalau kita udah nggak ngegas dalam, dia akan cepat mindahin gigi. Kalau misalnya kita lagi mau ngegas dalam, udah buru-buru turunin gigi gitu. Jadi suaranya tuh naik turun gitu. Kayak V8 old school gitu. Ada ke old schoolannya di sini. Tapi getarannya minim. Jadi ini V8 tuh getarannya tuh hanya di suara, tapi getaran mekanikal tuh hampir nggak kerasa. Karena ya teknologi Mercedes-Benz ya. Nah, tapi cara paling seru buat menikmati mobil ini adalah kalau atapnya dibuka. Karena kalau atapnya dibuka, dia akan bisa mendengarkan mesin dengan lebih jelas lagi. Sayangnya, membuka atap mobil ini nggak bisa dilakukan sambil jalan. Harus sambil berhenti atau jalan pelan-pelan sekali. Kita akan coba cari jalan yang agak kosong dan kita akan buka atapnya. Sekarang dengan kecepatan berapa nih sekarang ya? 10, belum mau, 5 nggak mau. Baru di 3-4 km per jam baru dia mau ngebuka. Jadi harus pelan sekali ya. Ini agak merepotkan sih kalau hujan. Oke, udah selesai. Sekarang kita buka semua jendela. Sekarang kita akselerasi. Jauh lebih terdengar suaranya dan kayaknya jendelanya harus ditutup deh supaya nggak keganggu suara luar ya. Ini suaranya enak banget. Berapa? Lucu gitu, pakai mobil semungil ini suaranya tuh seberwibawa itu. Kayak orang yang ukuran tingginya mungkin cuma 150 cm, berat cuman 40 kg, tapi suaranya tuh kayak Luciano Pavarotti gitu. Luciano Pavarotti itu penyanyi tenor yang suaranya itu sangat kuat dan badannya sangat besar, tapi keluar dari orang yang badannya mungil. Itu seru sekali sih seperti itu tuh. Dan mobil ini sense of speed kita kacau gitu ya, karena mungkin mobilnya saking mantepnya gitu di jalan, nggak berasa udah 140, 150. Oh my god. Handlingnya sih bukan handling yang superior ya, tapi tetap sangat bagus. Coba kita akselerasi dari gigi 1.
Hehehe. Belap. Belap. Ada efek kayak ref matchingnya itu ya. Oh, tapi definitely untuk menikmati suaranya memang atapnya sebaiknya dibuka ya. Kita bisa pakai mode comfort aja nggak apa-apa. Gemuruhnya itu memang yang seperti yang saya expect dari mobil ini. Saya nggak butuh kencengnya. Walaupun mobil ini cukup kenceng ya, 0-100 dalam 4,6 detik, bukan itu yang saya butuh. Yang saya butuh adalah memang karakternya, soul-nya dari mobil ini. Dan surprisingly bantingannya cukup nyaman. Kemudian handlingnya, tadi belum selesai ya. Handlingnya cukup tajam untuk sebuah Mercedes-Benz, tapi kalau dibandingkan dengan Porsche Boxster memang tidak setajam Porsche. Ini masih ada sedikit body roll, jadi masih terasa lebih natural dan lebih forgiving gitu sebenarnya. Nggak terlalu yang agresif. Saat kita manuver itu ekstrim gitu ya, mobil ini lebih cepat bergeser dibandingkan Porsche. Mungkin juga karena ini mungkin bannya udah beberapa tahun ya, jadi nggak yang terlalu ngegrip banget, tapi menurut saya ini lebih dari cukup untuk sebuah SLK. Ini sih bayangin naik ini di jalan yang sepi, berliku-liku di pegunungan, pasti fun banget. Handlingnya tuh nice banget. Ya kalau di belokan yang agak tajam dan kita di ujung gripnya gitu ya, kerasa mobil tuh kayak agak loncat-loncat dikit gitu ya. Itu khas, masih kurang keras lagi suspensinya untuk pengendalian yang baik di kondisi ekstrim. Tapi kalau saya boleh pilih, saya pilih seperti ini aja. Karena apa? Karena saya nggak pengen mobil ini jadi terlalu keras. Dan seperti saya bilang, saya nggak berniat beli mobil ini untuk track day. Benar-benar mobil ini untuk dinikmati seperti ini. Wah, nggak bakal bosen saya nyetir mobil ini. Aduh, di bawah terowongan nih. Benar-benar menurut saya ya, zaman keemasannya AMG itu adalah di zaman-zaman ini, di zaman-zaman ketika mesin itu masih besar sekali, silindernya banyak, yang mungkin itu tidak begitu efisien. Dan dibandingkan yang turbo, tidak sekencang turbo, tapi itu memberikan karakter yang sangat kuat ke mobilnya. Dulu C63 8 silinder, sekarang C63 hanya 4 silinder. SLK ini terakhir 8 silinder, setelah itu hanya 6 silinder. Jadi mesin ini tuh seakan menandakan akhir dari sebuah era. Era ketika AMG itu begitu dramatis dengan speknya. Di saat kompetitornya memakai mesin-mesin yang lebih sedikit silindernya atau dengan turbo, AMG tampil dengan mesin 5.500 cc, 6.208 cc, V8. Dan bahkan AMG itu punya divisi suara untuk menghasilkan suara dari knalpot yang sesuai dengan karakter AMG. Dan itu yang sekarang mulai hilang. AMG 4 silinder tidak bisa disamakan dengan yang 8 silinder. Yang 6 silinder pun tidak bisa. Yang V8 dengan turbo memang kencang, tapi ada karakter NA yang tidak tergantikan. Instannya tenaga di putaran menengah,
tanpa ada lag. Dan mesin itu seakan-akan benar-benar berjuang sendirian tanpa bantuan peranti lain untuk menghasilkan tenaga dan akselerasi. Dan mobil ini akan membuat kita sebagai pecinta otomotif itu selalu ingat akan era keemasan AMG itu yang kemudian dirusak oleh segala macam peraturan emisi yang memaksa mereka harus mengecilkan cc, mengurangi silinder, menambah turbo, yang mana itu memang memperbaiki konsumsi bahan bakar, mengurangi emisi, menambah kencang, tapi mengurangi hal yang paling esensi dari sebuah AMG, yaitu karakter. Dan mobil ini adalah satu dari mobil terakhir AMG yang karakternya masih sangat kuat. Nggak nyesel ambil mobil ini. Ngapain sih pemilik mobil ini pasang Harman Kardon? Nggak perlu. Ini jauh lebih merdu. Wah, amazing. Saya mungkin punya mobil yang lebih enak handlingnya dari ini. Saya juga ada mobil yang kecepatannya, akselerasinya lebih cepat dari mobil ini. Tapi rasanya nggak ada satupun yang ada di garasi saya yang bisa mengalahkan soul-nya mobil ini. Itu sampai meresap ke jiwa soul-nya, terutama dari karakter mesinnya yang luar biasa. Mesin NA itu memang karakternya tidak bisa digantikan oleh turbo. Ada pesona tersendiri. Dan mengetahui bahwa ini kemungkinan besar adalah terakhir kalinya kita akan melihat roadster sekecil ini dengan mesin sebesar ini, membuat saya ingin menyimpan mobil ini dalam waktu yang lama. Bahkan pada saat membuat video ini, tapi nggak masuk kamera, itu ada rekan dari distrik otomotif di PIK 2 yang datang ke saya. Dia kaget saya dapat mobil ini. Kemudian kebetulan beliau juga pakai SLC 43, dan beliau bilang, boleh nggak langsung tukar guling sama SLC-nya? Aduh jangan dong, saya nyarinya lama. Abis itu beliau juga menawarkan, boleh nggak tukeran sama Range Rover? No, saya bukan pedagang, saya nggak beli mobil ini untuk dicuanin lagi. Saya beli mobil ini karena memang karakter yang dimiliki, keabsurdan yang dimiliki, cerita di balik mobil ini, dan sejarah bahwa ini adalah SLK generasi terakhir, SLK bermesin V8 terakhir, AMG yang naturally aspirated terakhir, bahkan kemungkinan besar menjadi roadster mungil terakhir dengan mesin V8 atau mesin yang sebesar ini. Jadi senang banget. Alhamdulillah dikasih kemudahan untuk mendapatkan mobil yang sangat langka di Indonesia ini. Semoga bermanfaat dan bisa awet ke depannya. Dan saya juga terima kasih ke Anda yang sudah mensupport saya, nonton konten-konten saya sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang. Sebagai timbal baliknya saya juga doakan Anda untuk bisa lancar semua hidupnya, diberkahi oleh Tuhan. Dan bagi Anda yang pecinta otomotif, yang punya cita-cita pengen punya mobil tertentu, dimudahkan jalannya, dikabulkan permintaan dan cita-citanya. Yang penting selalu berusaha, jangan lupa berdoa, bekerja keras, bekerja cerdas, dan selalu cari rezeki dari jalan yang halal. Percuma punya semuanya tapi dari harta yang haram. Jangan sekali-kali menyentuh harta yang haram, itu tidak akan berkah. Dan Anda harusnya malu ke diri Anda sendiri kalau Anda kaya karena sesuatu yang haram. Oke, jadi begitu dulu sekarang videonya. Nanti apapun yang saya alami dengan mobil ini, moga-moga sih nggak ada problem ya. Tapi kalau misalnya nanti ada problem atau kita kemana jangan pakai mobil ini, insya Allah saya akan bikinkan kontennya lagi. Tapi untuk sekarang, terima kasih banyak. Untuk Anda semua, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, subscribe ke channel Fitra Eri, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.